Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 7, pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan mengenai software visual paradigm. Boleh next? Untuk anggota kelompok kami sendiri, yang pertama ada saya sendiri, Laudia Amanda, dengan NIM 001, kemudian ada Asfa Zaki Muzaffar dengan NIM 058, dan Rahmat Faisal dengan NIM 022. Kemudian, penjelasan singkat mengenai Visual Paradigm sendiri. Visual Paradigm itu adalah sebuah software pemodelan sistem dan proses bisnis yang dikembangkan oleh Visual Paradigm International sejak 1999. Nah, software ini tuh dirancang untuk membantu para pengembang perangkat lunak, analis sistem, dan pelaku bisnis dalam merancang, mendokumentasikan, dan mengkomunikasikan sistem secara visual melalui berbagai jenis diagram. Nah, em, untuk visual paradigm sendiri, dia itu digunakan untuk membuat berbagai jenis diagram seperti UML, BPMN, ERD, flowchart, BFD, dan masih banyak lagi. Untuk fitur unggulannya sendiri, eh, visual paradigm itu meliputi pembuatan diagram secara visual, reverse engineering, yaitu mengubah kode program menjadi diagram, code generation, mengubah diagram menjadi kode program, simulasi proses bisnis, juga untuk visual paradigm sendiri itu tersedia untuk versi desktop dan online-nya atau web. Nah, siapa aja sih yang menggunakan visual paradigm? Yang pertama pastinya mahasiswa dan akademisi, itu biasanya untuk tugas pemodelan sistem, skripsi, atau penelitian. Kemudian sistem analis, untuk menganalisis dan mendokumentasikan kebutuhan sistem. Juga software developer untuk merancang arsitektur sistem sebelum coding. Dan business analyst memodelkan proses bisnis dengan BPMN. Dan masih banyak lagi. Kapan visual paradigm digunakan oleh pengguna? Itu adalah pada saat proses fase analisis dan perancangan sistem, kemudian juga saat membuat spesifikasi kebutuhan, saat merancang arsitektur aplikasi, dan saat mendokumentasikan alur proses bisnis. Nah, Visual Paradigm sendiri ini bisa diakses melalui platform apa saja, ya, seperti Mac OS, Windows, web browser, Linux, dan juga bisa diakses melalui cloud. Nah, kenapa Visual Paradigm ini dipilih oleh kebanyakan em, profesional? Karena kemampuannya menjawab berbagai kebutuhan perancangan sistem dalam satu platform. Nah, alasan utamanya itu karena Visual Paradigm ini bisa menyatukan berbagai jenis diagram sehingga lebih efisien dibandingkan menggunakan banyak aplikasi yang berbeda. Visual Paradigm juga mendukung kolaborasi tim secara real time dan Visual Paradigm bisa generate dokumentasi otomatis langsung dari diagram yang dibuat. Nah, gimana caranya? Untuk install itu dia eh, ada bisa mengunjungi www.visualparadigm.com, lalu pilih menu download, pilih OS yang sesuai, lalu install seperti biasa, dan daftar akun gratis untuk aktivasi, atau juga bisa langsung mendaftar yang berbayar. Kemudian untuk membuat diagramnya, buka Visual Paradigm, lalu klik New Project. Nah, mungkin untuk lebih lanjutnya ini akan dijelaskan pada demo session di akhir. Oke. Nah, kelebihan Visual Paradigm sendiri daripada dibandingkan dengan tools lain itu yang pertama, fiturnya lengkap dalam satu platform. Jadi Visual Paradigm ini tuh menyatukan 70 lebih jenis diagram
seperti UML, BPMN, IRD, dan lain-lain pada satu platform. Sedangkan kalau kita compare dengan software yang lain, misalnya Bizagi, Bizagi itu hanya fokus pada BPMN, Lucidchart, dan dia juga terbatas di 50 plus diagram umum saja. Kemudian eh, Visual Paradigm itu mendukung kerja sama tim secara real time melalui fitur cloud. Nah, untuk tools lain yang kita compare di sini ada Bizagi itu juga mendukung, tapi Lucidchart memerlukan eh Bizagi juga mendukung, namun Lucidchart memerlukan paket berbayar yang lebih mahal. Kemudian untuk yang ketiga itu generate dokumentasi otomatis. Itu tersedia eh, di software ini Visual Paradigm. Sedangkan untuk di Bizagi maupun di Lucidchart itu dia fitur ini tuh tidak tersedia. Tuh, dan yang terakhir itu integrasi dengan tools populer seperti Jira, Confluence, dan GitHub. Nah, Visual Paradigm itu bisa langsung terintegrasi dengan tools tersebut, sedangkan bisa gitu tidak mendukung integrasi DevTools dan Lucidchart juga terbatas. Eh, nah, ini untuk case yang akan dibahas nanti. PT Sinergi terintegrasi adalah perusahaan B2B, B2B yang menyediakan solusi produk custom skala besar untuk klien korporat. Proses bisnis mereka melibatkan banyak departemen internal dan pihak eksternal, mulai dari pengajuan awal hingga eksekusi pesanan. Untuk menyederhanakan operasional, perusahaan menggunakan sistem sales and order management yang memiliki tiga proses utama: proposal proses, quote proses, dan order proses. Oke, untuk demonya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rahmat Faisal. Oke, ini adalah aplikasi Visual Paradigm ya, yang saya sudah buka di dalam OS saya, peringkat saya. Seperti yang sudah dilihat di short brief, ini merupakan dashboard yang ada di Visual Paradigm-nya, dan banyak banget contoh tools-tools dan fitur-fitur yang disertakan oleh Visual Paradigm ini, antara Enterprise Architecture, PM and Agile, dan lain-lain. Nah, untuk demo ini, kami fokus dalam memberikan demonstrasi untuk sistem desain yang sesuai dengan use case-nya. Sebagai contoh, tadi case tadinya itu terkait use case untuk sebuah organisasi, maka kita bisa langsung dari dashboard ini memilih file atau template untuk diagram tersebut. Bisa kita scroll ke bawah. Di sini adalah contoh untuk diagram yang tersedia untuk sistem desainnya. Dan yang kita akan pilih hari ini adalah use case diagram. Dan salah satu fitur juga yang ada di uh, Visual Paradigm adalah templates. Nah, nah, seperti untuk di use case-nya, tinggal klik template-nya dan langsung keluar nanti.
Klik oke. Nah, dan Visual Paradigm akan otomatis mengenerate dan membuat template sesuai dengan use case yang kita akan buat. Nah, dan sudah dilihat di sini, itu Visual Paradigm udah langsung berhasil membuat use case-nya sesuai dengan proses-proses yang sudah ada tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rahmat Faisal. Nah, di sini kami memakai study case yang sudah dijelaskan Laudia tadi, yaitu sistem manajemen penjualan dan pesanan PT Sinergi terintegrasi. Nah, perusahaan ini menggunakan sistem sales dan order management yang memiliki tiga proses utama, yaitu proposal proses, quote proses, dan order proses. Nah, kita masuk ke yang pertama, tahap pengajuan proposal atau proposal proses. Proses dimulai ketika seorang customer tertarik untuk bekerja sama atau membutuhkan solusi tertentu. Nah, kontrak departemen meninjau aspek legalitas dan kontrak awal yang diperlukan. Lalu, pihak supplier dilibatkan untuk memastikan ketersediaan bahan baku atau komponen utama yang dibutuhkan untuk proposal ini. Nah, setiap kali proposal proses berjalan, ia secara otomatis akan memicu atau menyertakan include. Di langkah berikutnya yaitu pembuatan penawaran harga atau quote proses. Setelah draft proposal disetujui, sistem masuk ke fase penentuan nilai komersial yang lebih mendetail. Nah, di sini customer menerima dan meninjau draft penawaran harga, lalu post self-service ikut menganalisis biaya layanan purna jual seperti garansi atau pemeliharaan yang harus dimasukkan ke dalam komponen harga. Jika proyek membutuhkan skema pembiayaan khusus, finance company atau pihak ketiga dilibatkan untuk menilai kelayakan kredit atau skema cicilan. Lalu eksekutif decision maker atau manajemen tingkat atas, dia memantau dan memberikan persetujuan akhir pada nilai penawaran yang diajukan ke pelanggan. Dan product management memastikan bahwa spesifikasi produk dalam penawaran sudah sesuai dengan standar dan portofolio perusahaan. Yang ketiga itu ada tahap eksekusi pesanan atau order proses. Jika customer menyetujui penawaran harga, yaitu yang tadi, lalu status penawaran tersebut ditingkatkan menjadi pesanan resmi melalui hubungan input dari quote proses ke order proses. Pada tahap ini eksekusi operasional dimulai. Nah, billing menerbitkan faktur tagihan atau invoice kepada pelanggan berdasarkan kesepakatan. Lalu distributor bersiap mengaturnya dari sisi logistik dan pengiriman barang. Ada juga manufacturing mulai memproduksi barang atau merakit komponen sesuai dengan spesifikasi pesanan. Dan installation dan commissioning menjadwalkan tim teknis untuk melakukan pemasangan dan pengujian sistem langsung di lokasi pelanggan setelah produk selesai dibuat. Nah, produk manajemen tetap mengawasi jalannya proses ini untuk memastikan kualitas akhir produk sesuai dengan yang dijanjikan. Di sini supplier terus memantau pemenuhan bahan baku. Jika masih ada kekurangan atau kebutuhan tambahan selama proses produksi berlangsung, mereka langsung membuatnya. Nah, cukup di situ saja studi kasus kami. Selanjutnya akan dijelaskan.
oleh teman saya yaitu Asma Zaki Muzafar. Ya, terima kasih Ahmad Faisal. Nah, selanjutnya selain uh, template dan fitur-fitur yang tadi sudah dijelaskan, um, di dalam Visual Visual Paradigm ini juga memiliki fitur untuk reverse engineering code yang sudah ada. Nah, dari situ salah satunya itu ada di tools. Nah, di tools ini bisa lihat ada publish project, database, Hibernate, Code API, dan bahkan juga ada chatbot AI yang akan membantu membuat sistem desain atau rancangan sistem yang ingin kita buat. Nah, untuk demo ini kita akan melakukan sebuah reverse engineering coding Python yang sudah yang sesuai dengan soal John Travolta. Nah, di code terus kita masuk ke instant reverse. Nah, yang akan membuka Python source. Nah, ini sudah saya buat untuk codingan John Travolta di bahasa Python-nya. Kita save. Lalu oke. Instant reverse complete. Nah, di sini udah langsung dibuat kelas diagram untuk yang ada di eh, codingannya yang kita sudah buat. Di sini ada karyawan. Contoh atau langsung semuanya aja. Oke. Nah, dan berhasil terbuat diagram untuk kelas yang ada di codingan Python-nya tadi. Di sini ada kelas karyawan dengan atribut nama, jam kerja, rate, pengeluaran, serta function init, hitung gaji, dan cek tabungan. Nah, ini sudah dibuat otomatis langsung oleh eh, Visual Paradigm-nya sendiri. Oke, itu aja untuk demonstrasinya. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Laudia. Terima kasih. Oke, eh I think segitu aja untuk presentasi kali ini. Tadi sudah mencakup penjelasan short brief dari visual paradigm itu sendiri, kemudian juga 5W1H-nya juga sudah terjelaskan, juga untuk kelebihan dan kekurangan visual paradigm eh, yang dibandingkan dengan software lain seperti Bizagi dan Lucidchart itu tadi sudah tersampaikan. Juga tadi ditutup dengan sesi demonstrasinya. Baik, eh, kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.